Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edafka Al-Haqi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kinetika kimia. Sekarang kita masuk ke faktor laju reaksi. Nah, ini banyak teori, jadi ayo pasang telinga baik-baik dan mata baik-baik. Semoga bermanfaat ya. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan laju reaksi. Nah, jadi laju reaksi itu bisa dihambat atau bisa dipercepat itu karena faktor-faktor ini. Jadi dia bisa menjadi mempercepat ataupun perlambat ya. Jadi yang pertama itu adalah suhu ya, suhu. Yang kedua adalah katalis. Nah, ini akan kita pelajari di video sendiri ya karena agak panjang pembahasannya. Yang ketiga adalah konsentrasi substrat dan luas permukaan. Nah, ini akan kita pelajari di video ini ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke suhu. Jadi gini, suhu itu adalah suatu yang bisa mempercepat laju reaksi ya kalau itu dinaikkan, sedangkan kalau diturunkan akan memperlambat. Kayak kita misalkan mengaduk gula itu di suatu air yang dingin dan air yang panas akan lebih cepat untuk larut di yang panas gitu ya. Jadi setiap kenaikan suhu X, nah ini disebut faktor suhu ya, akan mempercepat laju reaksi beberapa kali semula ya. Ini adalah suatu faktor suhu di dalam laju reaksi. Nah, jadi contoh soal yang biasa dipakai itu dia membahas tentang laju reaksi pada suatu pada suatu waktu gitu ya. Jadi misalkan ada kayak gini soalnya, setiap kenaikan 10 derajat Celcius suatu reaksi meningkat 2 kali semula. Jadi misalkan kita tulis dulu, setiap 10 derajat Celcius dia akan meningkat 2 kali semula. Nah, jika pada 23 derajat laju reaksi 0,25, pada suhu 53 laju reaksi menjadi berapa? Oke, kita lihat ya, 23 derajat kita tulis dulu. Ini kan karena ningkatnya 10 derajat, maka kita 10 derajat sini kita tambahin jadi 33 derajat. Jadi sini 43 derajat, sini 53 derajat. Nah, ini adalah titik akhir kita. Nah, karena di sini adalah 0,25, maka kita kali 2 semua. Sini kali 2, sini kita kali 2. Ini jadi 1 ya, ini jadi 1. Baru di sini jadi kita kali 2 juga, berarti 2 molar per second ya. Jadi ini adalah laju reaksi pada 53 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah C gitu ya. Jadi suhu itu seperti itu, akan mempercepat karena dia akan mempercepat tumbukan efektif. Nah, apa sih sebenarnya tumbukan efektif itu? Kita lihat di yang luas permukaan. Jadi gini, luas permukaan substrat itu akan berpengaruh positif jika ukurannya lebih kecil atau luas permukaannya itu lebih besar ya. Jadi luas permukaan itu akan berbanding terbalik dengan ukuran. Jadi ukurannya besar itu luas permukaan kecil. Artinya gimana sih? Luas permukaan ini adalah luas permukaan bidang sentuh ya. Jadi gini, logikanya kalau misalkan luas gini itu yang di dalam sini yang suatu substrat yang ada di dalam sini atau reaktan yang di dalam daripada si substratnya ini itu tidak akan tersentuh oleh substrat lain yang menjadi pereaksinya dia. Jadi lebih susah untuk terjadi tumbukan. Nah, sedangkan kalau berada di tempat yang kecil atau ukurannya kecil gitu ya, nah ini dia akan mempercepat laju reaksi, di mana karena ukuran kecil maka luas permukaan bidang sentuhnya itu akan semakin besar. Kan kalau kita lihat di sini ini akan dapat, ini akan dapat, ini akan dapat, ini akan dapat. Nah, sedangkan kalau di sini ini belum tentu yang udah di sini tuh dapat, belum tentu. Gitu ya maksudnya ya. Nah, jadi akan mempercepat laju reaksi. Satunya yang ketiga, konsentrasi substrat. Ya, jadi semakin tinggi konsentrasi substrat, maka laju reaksi itu akan semakin tinggi. Di mana konsentrasi yang lebih sedikit itu kemungkinan untuk terjadi tumbukan itu akan lebih sedikit. Contoh kayak kita di pasar ya. Pasar orangnya sedikit. Nah, orang sedikit itu kita untuk terjadinya cekcok atau terjadinya terjadinya permusuhan semakin sedikit, soalnya kan lebih dikit ya orangnya yang ada di situ. Sedangkan kalau konsentrasinya banyak, reaktan itu banyak, maka terjadinya cekcok itu akan lebih besar ya gitu ya. Jadi karena kayak logikanya seperti itu, logika filosofi daripada
kehidupan dari laju reaksi. Nah, sama seperti yang ini tadi. Nah, ini tadi karena dia lebih berkelompok-kelompok, terjadinya cekcok atau terjadinya tumbukan-tumbukan itu akan lebih besar karena kan dia berkelompok-kelompok, sehingga antar kelompok itu juga bisa bertumbukan. Nah, sedangkan kalau ini karena bersatu, ingat ya, di bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, maka semakin dia bersatu, maka akan semakin susah untuk terjadinya cekcok atau reaksi di situ ya. Bahasa filosofi adalah cekcok. Maksud ya jadinya. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan melanjutkan tentang diagram reaksi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.